semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novatirizky dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan bahas mengenai bab 15 yaitu Basic Configuration. Pada bab ini terdapat 6 materi yang kita bahas. Yang pertama konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi host, yang ketiga mendefinisikan IP address pada topologi dan lain sebagainya. Di sini ada topologi yang akan kita gunakan nanti. Jadi, hostname yaitu identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Di sini terdapat Debian router. Nah, nanti kita bisa berikan hostname yaitu RTR strip Debian. Di sini kalian bisa lihat ada Debian server yang kita bisa beri hostname SVR1 strip Debian. Lalu, di sini juga ada Ubuntu server yang kita bisa berikan hostname yaitu SVR2 Ubuntu. Kemudian yang terakhir yaitu Ubuntu desktop yang kita bisa beri hostname yaitu client strip Ubuntu. Jadi fungsi hostname yaitu untuk suatu identitas atau pengenal dalam suatu jaringan. Contohnya jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau komputer, jadi secara default router Debian atau server Debian itu memiliki nama yang sama yaitu Debian. Lalu nanti jika kita misal ingin coba meremote suatu jaringan, nanti kita akan bingung. Di sini saya sudah berada di router Debian. Kalian bisa lihat di sini terdapat tulisan router Debian @rtr Debian. Router Debian adalah user kita, sedangkan RTR strip Debian adalah hostname kita. Secara default, router Debian hostname-nya adalah Debian. Tapi di sini saya berbeda dikarenakan saat menginstalnya saya memberikan hostname RTR strip Debian. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa ketikkan hostname ctl. Nah, di sini static hostname-nya yaitu RTR strip Debian. Setelah itu, saya akan mengganti hostname-nya. Kita bisa ketikkan hostname ctl spasi set strip hostname. Lalu untuk namanya yaitu RTR strip Debian. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita cek hostname ctl. Salah ya, maaf. Hostname ctl. Nah, maka static hostname-nya sudah berubah menjadi RTR strip Debian. Setelah itu kita akan apply, kita bisa exit terlebih dahulu. Exit lagi. Nah, di sini untuk loginnya sudah berubah menjadi RTR strip Debian. Setelah itu kita akan mengganti hostname-nya Debian server dan Ubuntu server ya teman-teman. Di sini saya sudah berada di server Debian. Kita bisa login terlebih dahulu. Masukkan passwordnya. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam root, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan hostname ctl spasi set strip hostname. Kalau untuk namanya yaitu SVR1 strip Debian. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita ketikkan hostname ctl. Nah, di sini pada static hostname-nya sudah berubah menjadi SVR1 strip Debian. Lalu untuk apply kita bisa exit. Exit lagi. Nah, di sini untuk loginnya sudah berubah menjadi SVR1 strip Debian ya teman-teman. Ini saya sudah berada di Ubuntu server. Kita login terlebih dahulu. Masukkan passwordnya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam root dengan ketikan sudo su. Masukkan passwordnya. Setelah itu kita bisa ketikkan hostname ctl spasi set strip hostname. Lalu untuk namanya yaitu SVR2 strip Ubuntu. Seperti ini ya teman-teman. Lalu enter. Setelah itu kita ketikkan hostname ctl. Kita enter. Maka static hostname-nya sudah berubah menjadi SVR2 strip Ubuntu. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita exit lagi. Nah, di sini untuk loginnya juga sudah berubah teman-teman menjadi SVR2 strip Ubuntu. Untuk materi kedua yaitu konfigurasi host. Kita akan mengkonfigurasi host. Host ialah mapping antara IP dengan hostname. Di sini kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Masukkan passwordnya. Setelah itu kita bisa ketikkan nano spasi slash etc slash host.
seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Di sini ada IP yaitu 127.0.0.1, dia adalah localhost. Lalu di bawahnya juga ada IP 127.0.1.1, dia juga localhost yang mana menggunakan nama yaitu rtr debian /rtr-debian.com. Lalu kita bisa ctrl X untuk keluar. Nah, fungsi dari host yaitu kita bisa nge-ping IP dengan menggunakan namanya. Kita coba ping rtr-debian. Kita enter. Nah, maka hasilnya TTL ya teman-teman. Kita bisa ctrl-C untuk menghentikannya. Ping rtr-debian sama saja kita nge-ping 127.0.1.1 ya teman-teman. Kita akan coba merubah namanya hostnya menjadi sama dengan hostname-nya. Kita bisa ketikkan nano spasi /etc /host seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Di sini saya akan mengubah menjadi rtr-debian seperti ini ya teman-teman. Lalu yang ini juga kita ubah menjadi rtr-debian. Jika sudah, kita bisa ctrl X Y, lalu enter. Setelah itu kita bisa ketikkan cat spasi /etc /host, lalu enter. Nah, maka di sini sudah berubah menjadi rtr-debian.rtr-debian.com ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ping rtr-debian. Kita bisa enter. Nah, maka hasilnya TTL ya teman-teman. Kita bisa berhentikan. Setelah itu saya akan mengubah host pada Debian server dan Ubuntu server. Di sini saya sudah berada di Debian server. Kita login dulu. Masukkan passwordnya. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam root. Kita ketikkan sebelumnya lalu passwordnya. Jika sudah berada di dalam root, kita bisa ketikkan nano spasi /etc /host. Enter. Di sini kita bisa rubah menjadi svr1/debian seperti ini teman-teman. Ini juga kita rubah menjadi svr1/debian. Jika sudah, kita bisa ctrl+X Y, lalu enter. Setelah itu kita bisa ketikkan ping svr1/debian. Kita enter. Nah, maka hasilnya TTL ya teman-teman. Kita bisa ctrl+C. Di sini saya sudah berada di Ubuntu server. Kita login terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam root. Kita bisa ketikkan sudo su, masukkan passwordnya. Kita cd. Setelah itu kita bisa ketikkan nano spasi /etc /host. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini untuk namanya kita ubah menjadi svr2 seperti ini ya teman-teman. Kita bisa ctrl+X Y, lalu enter. Kita bisa ping svr2 kita enter. Nah, maka hasilnya TTL ya teman-teman. Kita bisa ctrl+C untuk menghentikannya. Untuk materi yang ketiga yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Kalian bisa lihat di sini bahwa IP host OS yaitu 192.168.56.1 yang mana secara default di kontrol panel itu sama. Kita bisa cek, pilih network and internet, network and sharing, change adapter setting. Setelah itu kita pilih yang VirtualBox host only ethernet. Klik 2 kali, details. Nah, di sini IP-nya sama ya teman-teman, yaitu 192.168.56.1. Jadi kita bisa beri host OS IP yaitu 192.168.56.1/24. Lalu pada router Debian yaitu 192.168.56.10/24. Lalu router Debian yang mengarah ke internal network yaitu 10.10.10.1/24. Debian server yaitu 10.10.10.2/24. Ubuntu server yaitu 10.10.10.3/24.
Kemudian pada Ubuntu client sebagai contoh saya beri IP 172.16.1.2/24. Setelah itu tertiban yang mengarah ke klien Ubuntu yaitu 172.16.1.1/24. Selanjutnya materi yang keempat yaitu konfigurasi IP address router. Di sini saya sudah berada di router Debian. Kita bisa ketikkan IP address. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 4 adapter atau interface. Yang pertama yaitu loopback, yang kedua NPOS 3 yang digunakan untuk mengarah ke host OS, yang ketiga interface NPOS 8 yang digunakan mengarah ke internal network, dan yang keempat yaitu interface NPOS 9 yang digunakan untuk mengarah ke klien Ubuntu. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam root, masukkan passwordnya. Jika sudah, kita bisa ketikkan nano spasi /etc /network /interfaces. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter di sini karena kita menggunakan static, jadi DHCP-nya kita ganti menjadi static ya teman-teman. Lalu enter. Setelah itu kita masukkan address-nya. Di sini address-nya yaitu 192.168.56.10. Kita bisa ketik 192.168.56.10 ya teman-teman, yang mengarah ke host OS. Lalu kita bisa enter. Lalu kita tambahkan netmask. Di sini karena /24, netmasknya yaitu 255.255.255.0. Kita bisa enter. Setelah itu kita tambahkan gateway. Gateway-nya yaitu 192.168.56.1. Seperti ini, kita bisa enter. Setelah itu kita akan menambahkan IP yang mengarah ke internal network dan klien Ubuntu. Di sini kita bisa ketikkan ifs spasi npos 8 spasi inap spasi static. Enter. Address-nya yaitu 10.10.10.1 ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Kita bisa enter. Di sini kita tidak perlu menambahkan gateway karena gateway digunakan pada router Debian menghubungkan ke internet. Kita bisa enter. Kita lanjut beri IP ke klien Ubuntu. Kita bisa ketikkan ifs spasi npos 9 spasi init spasi static ya teman-teman. Kita bisa enter. Kita tambahkan address-nya yaitu 172.16.1.1 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa enter. Lalu netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Jika sudah, kita bisa ctrlx lalu enter. Jika sudah, kita bisa cek IP address. Nah, di sini IP-nya belum ada ya teman-teman. Kita coba apply. Kita bisa clear terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa ketikkan systemctl spasi restart spasi networking. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan if up npos 3 enter. If up npos 8 if up npos 9. Kita bisa enter. Setelah itu kita bisa cek IP address. Nah, di sini sudah muncul IP-nya ya teman-teman. Pada npos 3 yaitu 192.168.56.10, pada npos 8 yaitu 10.10.10.1, pada npos 9 yaitu 172.16.1.1. Selanjutnya materi kelima yaitu konfigurasi IP server client. Di sini saya sudah berada di Debian server, lalu saya sudah masuk ke dalam root. Kita bisa ketikkan nano spasi /etc /network /interfaces. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Di sini karena kita menggunakan IP static, jadi DHCP-nya kita ganti menjadi static ya teman-teman. Enter. Kita tambahkan address. Di sini IP address-nya yaitu 10.10.10.2. 10.10.2. Kita bisa enter. Lalu tambahkan netmask yaitu 255.255.255.0. Lalu kita tambahkan gateway yang kita gunakan untuk mengarah ke internet yaitu 10.10.10.1 ya teman-teman.
10.10.10.1. Jika sudah, kita bisa ctrlx. Ya, lalu enter. Setelah itu kita bisa aktifkan dengan ketikan system ctl restart networking. Seperti ini teman-teman. Kita bisa if up and plus 3. Kita bisa enter. Lalu kita bisa cek IP address. Nah, di sini NPS3 sudah ada IP-nya, yaitu 10.10.10.2. Setelah itu kita akan konfigurasi IP Ubuntu server. Di sini saya sudah berada di dalam root Ubuntu server. Kita bisa ketikkan nano slice etc slice net plan slice 00, lalu kita tap, maka otomatis terisi ya teman-teman. Kita bisa enter. Di sini karena kita tidak menggunakan DHCP, jadi kita ganti menjadi no. Lalu untuk addressnya yaitu yang ini ya teman-teman, 10.10.10.3/24. Kurang tutup. Kita bisa spasi. Kita ketik gateway 4. Gateway-nya yang ini ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1. Jika sudah, kita bisa ctrlx. Ya, lalu enter. Setelah itu kita akan mengapply. Kita bisa ketikkan sudo netplan apply. Kita enter. Setelah itu kita bisa ketikkan IP address. Nah, di sini NPS3 IP-nya yaitu 10.10.10.3/24 ya teman-teman. Kita coba ping IP gateway yaitu 10.10.10.1. Enter. Nah, maka hasilnya TTL ya teman-teman. Kita bisa berhentikan. Di sini saya sudah berada di Ubuntu client ya teman-teman. Kita bisa klik pojok kanan. Kita pilih yang word connecting. Setelah itu pilih yang word setting. Lalu kita pilih network dan kita tekan icon ini. Lalu kita pilih yang IPv4. Sudah, kita pilih yang manual. Kita akan memasukkan IP address yang ini ya teman-teman, 172.16.1.2. Lalu untuk netmasknya yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya yang ini ya teman-teman, 172.16.1.1. Kita bisa klik apply. Lalu setelah itu kita bisa power off pad. Lalu kita on-kan lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita bisa ke terminal. Jika sudah masuk ke terminal, kita bisa ketikkan IP address. Nah, di sini IP-nya sudah ada, yaitu 172.16.1.2 ya teman-teman. Selanjutnya, materi terakhir kita yaitu Basic Remote Access. Pada materi kali ini, kalian harus mendownload aplikasi PuTTY terlebih dahulu. Kita bisa buka Microsoft. Setelah itu kita ketikkan PuTTY. Kita pilih yang ini. Lalu kita pilih download PuTTY. Setelah itu kita pilih yang 64 bit ya teman-teman. Tapi di sini saya tidak akan mendownloadnya lagi. Jadi di sini kita akan meremote dari host OS ini ke router VPN. Kita bisa buka command prompt. Lalu kita ketikkan IP router VPN yaitu 192.168.56.10. Seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, maka hasilnya adalah TTL. Jika kalian hasilnya RTO, kalian bisa mematikan terlebih dahulu Windows Defender Firewall. Setelah itu kita bisa buka PuTTY. Di sini saya ketikkan 192.168.56.10. Untuk portnya yaitu 22 dan connection type-nya yaitu SSH. Setelah itu kita bisa open. Kita pilih accept. Kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Masukkan passwordnya. Nah, setelah itu saya akan cek IP-nya dengan perintah IPA. Nah, di sini IP pada NPS3 yaitu 192.168.56.10. IP-nya sama dengan router DP ya teman-teman. Sekian pembahasan kita kali ini. Bye!